Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi tugas review modul pada agenda pembelajaran ketiga tentang manajemen ASN pelayanan publik dan whole of government atas nama Ramdhani Sabar Ibnu dari kelompok 3 angkatan 3. Oke, yang pertama adalah tentang manajemen ASN. Di manajemen ASN ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang pegawai ASN yang profesional. Di modul ini kami belajar tentang kedudukan PNS, kedudukan ada yang PNS dan PPK, kemudian peran kami sebagai PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan dan pemersatu bangsa, ada hak dan kewajiban yang diterimakan. Kemudian juga ada sistem merit. Ini adalah manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Manfaatnya adalah tentang keadilan dan kesempatan yang sama dalam setiap jenjang yang diterima. Baik itu dari pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, ada pengembangan, penilaian, dan penghargaan, dan lain sebagainya. Dibahas juga di sini tentang mekanisme pengelolaan ASN, ada di manajemen PPK dan PNS, pengelolaan JPT, sistem informasi ASN, penyelesaian sengketa, dan organisasi itu. Sejalan dengan manajemen ASN tersebut, ada sebuah kutipan dari Dr. Haji Rusmadi, Sekdaprof, ketika mengisi Diklat Anjab, bahwa PNS selaku garda terdepan pembangunan dan aparatur yang menjalankan birokrasi harus selalu meningkatkan profesionalisme melalui pendekatan continuous improvement. Jadi menjadi kewajiban kita agar setiap waktu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas diri secara terus-menerus. Kedua, tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk atas barang dan jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada modul yang ini, kita disuguhi materi tentang konsep dan prinsip pelayanan publik tersebut. Konsepnya intinya adalah pelayanan prima bagi masyarakat. Dan klasifikasinya tentang pelayanan administratif, jasa, barang, dan regulatif. Prinsipnya partisipatif, transparan, responsif, tidak ada diskriminasi di sana, mudah, murah, cepat, efisien, efektif, aksibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian juga dibahas tentang pola pikir kita sebagai ASN, tentang patologi birokrasi, penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, retep, konflik kewenangan, KKN, dan enggan berubah. Ada juga tentang sikap pelayanan kita yang passionate, progresif, proaktif, prompt, patient, proporsional, dan fungsional. Di akhir modul penjelasan tentang praktek etiket. Ada dasar-dasar etiket yang manfaatnya jika komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confidence. Ada banyak contoh dan pembelajaran tentang etiket. Mengutip ucapan Bapak Menteri Cahyokumolo pada saat memberi sambutan dan arahan dalam acara penyampaian apresiasi dan hasil evaluasi pelayanan publik tingkat provinsi, kabupaten, kota tahun 2020 di Jakarta, hari Selasa, bahwa layanan publik yang prima ini menjadi titik utama untuk bisa menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat proses investasi. Kemudian yang ketiga tentang whole of government, kita sebut dengan WOG, merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama pada pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Di modul tersebut dijelaskan tentang konsep WOG itu sendiri. Itu sebuah koordinasi untuk mencapai tujuan nasional. Alasan muncul konsep ini adalah tentang adanya ego sektor di sana. Karena ada sekat antar instansi, ada egosentris di sana. Juga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan juga tujuan dan cita-cita tentang kinerja good governance. Bagaimana penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi? Tentu muncul tantangan-tantangan, baik itu dari SDM dan organisasi itu sendiri, budaya dan kultur yang sudah berada di sana, baik itu di instansi ataupun di lingkungan, juga tentang konsep dan model kepemimpinan di sana. Kemudian prakteknya berupa koordinasi antar lembaga, gugus tugas, dan koalisi sosial. Implementasi di Indonesia dalam lingkup penyelenggara negara, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah. Yang real di depan sekarang adalah adanya mall pelayanan publik. Kita bisa mengurusi semua dokumen hampir dari segala instansi bisa diurus di mall pelayanan publik tersebut. Di madrasah kita menerapkan PTS. Mengutip Bapak Cahyokumolo terkait tentang whole government, jika pada SAKP fokus perbaikannya dalam masa pada manajemen kinerja setiap instansi pemerintah, maka SAKP fokusnya pada manajemen kinerja pemerintah sebagai sebuah whole of government. Berikut adalah review tentang agenda pembelajaran ketiga tentang manajemen ASN, tentang pelayanan publik, dan whole of government.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.